Pak Kadis, apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Padat sekali banget agenda satu hari. Ya, betul sekali. Kita mulai dari malam sudah merencanakan agenda hari ini, kemudian hari ini kita berbagai agenda, selesai agenda satu ke agenda lain, dan persis jam 4 tadi baru selesai beberapa agenda. Oke, terima kasih sudah boleh menyempatkan hadir Pak ya. Baik Pak, kalau kita bicara infrastruktur, ini merupakan, biasanya kalau dalam mapping pembangunan daerah itu masuk di 3 sektor prioritas gitu, Ya, selain betul. kesehatan dan pendidikan. Untuk Kalimantan Tengah, infrastruktur juga masih menjadi perhatian besar untuk kepemimpinan Pak Agustiar Sabran dan juga Pak Edi Pratowo. Seperti apa gambaran pembangunan infrastruktur untuk Kalimantan Tengah di kerangka masa jabatan Kepala Daerah saat ini? Baik, terima kasih. Saya Profesor Joni Gultom, Kepala Dinas PUPR, menyampaikan beberapa hal terkait dengan arahan visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang juga setelah diselaraskan dengan Astacita Bapak Presiden, dan betul-betul itu membawa perubahan besar dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, di mana sebagaimana arahan visi misi Bapak Gubernur itu adalah dan Astacita Bapak Presiden membangun dari desa ke kota. Oke, membangun dari desa ke kota. Dan kemudian membangun dari desa ke kota ini seolah-olah kita membalik arah pembangunan dari kota ke desa menjadi dari desa ke kota. Baik. Perhatian yang besar untuk desa menjadi titik berat pembangunan infrastruktur untuk Kalimantan Tengah. Dan ini sudah kita terjemahkan dengan arahan kebijakan alokasi anggaran berkeadilan sebagaimana arahan Bapak Gubernur adalah 100 sampai 150 miliar per tahun per kabupaten. Oke. Nah, ini yang menjadi stimulus untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, di mana berimbang antara Kalimantan Tengah bagian barat, Kalimantan Tengah bagian timur, dan Kalimantan Tengah bagian di wilayah tengah. Oke. Oleh sebab itu, maka anggaran berkeadilan ini sudah tentu akan membawa perubahan orientasi pembangunan infrastruktur, yaitu dari desa ke kota. Baik, bangun dari desa ke kota dengan alokasi 100 miliar sampai 150 miliar per kabupaten per tahun. Baik. Ya. Pak, kalau bicara infrastruktur dan penataan ruang, yang jadi kewenangan itu apa sih Pak? Hanya sekedar nanganin jalan aja, jembatan aja, atau sebenarnya banyak titik-titik pembangunan yang belum masyarakat banyak tahu? Baik, sebagaimana penerjemahan dari visi Bapak Gubernur, infrastruktur yang dimaksud untuk 100 sampai dengan 150 miliar per kabupaten itu adalah mencakup infrastruktur jalan, jembatan, infrastruktur pendidikan, dan juga infrastruktur kesehatan, termasuk infrastruktur lainnya, infrastruktur penunjang. Oleh sebab itu, maka saat ini telah dirumuskan berbagai penjabaran untuk menerjemahkan dari pembangunan infrastruktur itu. Kami sendiri kewenangan dalam konteks tata negara kita kan ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, dan kewenangan desa. Tantangannya adalah kewenangan kabupaten itu adalah di kabupaten, kewenangan desa itu adalah desa, kewenangan provinsi adalah kewenangan provinsi. Di sini keunikannya, sementara visi misi Bapak Gubernur itu adalah membangun dari desa ke kota. Ya, maka langkah yang pertama kami lakukan adalah membentuk sekretariat bersama antara kepentingan pemerintah pusat, pemerintah melalui balai jalan, balai cipta karya, balai sumber daya air, dengan dinas pekerjaan umum di 13 kabupaten 1 kota, dan juga dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sekretariat bersama untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan serta mengevaluasi nanti pada saatnya untuk pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan anggaran yang berkeadilan tadi 100 sampai 150 miliar per kabupaten dan kota.
Iya, karena kalau kita lihat catatannya tuh ada 86 desa di Kalimantan Tengah yang masih masuk dalam kategori tertinggal Pak ya. Iya. Jadi masuk yang di push lah begitu Pak Betul. ya. Baik Pak Kadis, kalau kita bicara infrastruktur kan secara masyarakat awam mikirnya jalan masih rusak gitu-gitu Iya. ya. Di catatan atau data di PUPR Pak, jalan yang masih rusak, masih belum fungsional atau yang jadi kewenangan provinsi itu masih ada berapa banyak panjang kilometer Pak? Ya, jadi kalau saya bisa sampaikan ke kita hari ini bahwa panjang jalan provinsi saat ini 1.600 km. Itu merupakan kewenangan provinsi. Dari sini ke Lamandau, Iya. dari sini ke Murung Raya itu panjang jalan provinsinya 1.600 km. 1.600 km. Ya. Kemantapan jalannya di atas 63%. Artinya bahwa sebenarnya jalan itu kalau kita ujian di tingkat SMA atau perguruan tinggi nilai 63 udah cukup lah ya. Udah cukup, udah lulus lah gitu, udah lulus. lah. Udah pinter lah gitu. Udah pintar, jadi artinya kita udah lulus nih. Oh, oke. Nah, namun demikian kita menyadari masih ada kurang lebih sekitar 37% yang perlu penanganan serius. Perlu penanganan serius. Iya. Ini sebarannya rata di semua kabupaten atau ada kabupaten tertentu nih yang masih 30% perlu ditangani serius? Tidak merata tentunya, Tidak tidak merata. merata. Ada sebenarnya terjadi karena tadinya sekitar 3 tahun yang lalu panjang jalan kita itu hanya 1.200 km. Kemudian Nambah 400 kilo Pak ya? 400 km. Nah, 400 km ini yang sebenarnya di take over dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Oh, naik level dia. Sehingga kemudian provinsi yang mesti handle. Provinsi yang- Oke. Tadinya kita udah 93%. Oh, oke. Jadi sudah nilai A itu. Udah nilai A. Nah, tapi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, kita mengambil jalan kabupaten itu kurang lebih 400 km. Oke, gitu. Naik level menjadi jalan provinsi. Baik. Dan untuk meningkatkan pelayanan sampai tingkat kabupaten dan sampai desa. Oke, baik, Nah, baik. jadi oleh sebab itu tadinya yang sudah 93% seolah-olah turun menjadi 63%, sebenarnya bukan karena Oke. tapi karena Kasusnya kejadiannya kayak gitu. kita menambah. Nggak mungkin dong provinsi nolak. Oh, Iya. nggak, ini bagian dari Kalteng Iya. kok ya Pak ya. Nah, dan mudah-mudahan dengan ini ya kita minta dong ke pusat sebagai bagian dari NKRI bahwa kita masih ada 37% yang perlu penanganan, maka perlu dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah provinsi menangani jalan yang tadinya masih Punya jalan kabupaten ke kita provinsi. naikkan jadi level provinsi, Iya. semata-mata untuk meningkatkan pelayanan sebagai lokomotif ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Iya, ini sudah diperjuangkan atau sudah kita ACC? perjuangkan, sudah kita perjuangkan, Sudah ada kita ajukan. kayak hilalnya gitu Pak? Kayaknya ACC. Kelihatannya ada hilalnya. Oke. Ada hilalnya karena memang kewajiban pemerintah pusat juga untuk memberikan dana alokasi khusus bagi kabupaten maupun provinsi. Iya. Jadi mudah-mudahan 2026 kita mendapatkan dana alokasi khusus Oh, targetnya Pak ya untuk Iya. 37% tadi. ya untuk meningkatkan 37% tadi. Iya, karena kalau ngangkut sampai ke pelosok tidak hanya untuk angkutan kendaraan saja Pak ya, tapi juga angkutan ekonomi, Iya. hasil bumi dan Betul. sebagainya. Baik, Pak Kadis ini kan kalau kita lihat Pak Kadis ini juga selalu mengawal kunjungan Pak Gubernur Kalimantan Tengah gitu. Jadi kalau kita mau bisa cerita sedikit, kemarin ketika ada jalan yang rusak karena overload kendaraan besar gitu Pak ya, Iya. tonase besar. Nah mungkin ada strategi konkret nggak Pak dari Dinas PUPR untuk mengatasi persoalan ini? Kalau jalan tuh 8 ton ya Pak ya? 8 ton. 8 ton. Nah terhadap hal-hal yang suka ditemui di lapangan kayak over capacity kayak gitu. Apa strateginya Pak? Jadi strategi yang kita lakukan adalah sebenarnya meminjam dari arahan-arahan Pak Gubernur secara praktis di lapangan adalah mengedukasi masyarakat termasuk pengusaha yang sering melalui jalan-jalan kabupaten ya mereka overload. Dan contoh konkretnya untuk jalan Palangkaraya Kuala Kurun yang tadinya sering dilalui oleh kendaraan berat, Truk gitu Pak ya? yang di atas 10 ton, Iya.
Dan laporan saya seminggu terakhir ini tidak ada lagi kendaraan di atas 10 ton yang melewati jalan Palangkaraya Kurun. Sehingga kemudian jangan sampai kita gedabak-gedubuk di jalan nyampe Kurun gitu. Ini terjadi karena Bapak Gubernur sudah memanggil seluruh perusahaan itu supaya tertib dan menjalankan ketentuan boleh melalui jalan negara atau jalan pemerintah, jalan umum, tetapi dengan kapasitas dan tonase yang sesuai. Oke, jadi dalam seminggu ini sudah dipastikan untuk ruas jalan tersebut sudah sangat diperhatikan, Pak ya. Oke, baik Pak, dari 37% tadi yang mengalami titik kerusakan parah begitu ada di mana, Pak? Yang pertama di wilayah barat, karena kita mengambil jalan Amin Jaya, Rantau Pulut, Tumbang Samba. Baik. Jadi yang mengarah ke arah pusat Heart of Borneo yang ke arah tengah, AOB-nya, tengahnya itu sepertinya di sana yang banyak kerusakan dan belum mampu kita jangkau. Belum terjangkau. Oke, baik. Ada lagi titiknya? Tetap untuk wilayah tengah. Oke, nanti tengahnya kita break dulu. Satu wilayah barat, ternyata titik kerusakan parah juga ada di wilayah tengah. Kita break dulu, Pak ya. Kita minum-minum dulu, ngobrolnya kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Warta People di Warta Bicara. Februari 2025, Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan harapan baru dan keberlanjutan semangat dari Bapak Sugianto Sabran. Membawakan semangat keberlanjutan untuk ciptakan Kalteng Berkah, Kalteng Maju. Dimulai dari program di bidang pendidikan dengan tekad menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kalimantan Tengah. Melalui program sekolah gratis dan 10.000 beasiswa kuliah gratis, pemerintah berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Digitalisasi pembelajaran juga terus didorong dengan menghadirkan papan tulis interaktif, panel surya, dan akses internet Starlink bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendukung program makan bergizi gratis, yang mana sebagai program nasional untuk menciptakan generasi yang sehat dan unggul, Gubernur Kalteng siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Peningkatan SDM tak hanya berhenti di dunia pendidikan. Gubernur juga fokus menciptakan banyak pengusaha unggul melalui program IKM Berkah yang telah menjaring ribuan pelaku industri kecil dan menengah dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal, para pelaku IKM didorong untuk naik kelas dan menjadi miliarder-miliarder baru dari bumi Tambun Bungai. Kalimantan Tengah saat ini menjadi provinsi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program pemerintah pusat, yaitu Food Estate, yang hingga saat ini sudah bergerak menghasilkan padi yang berkualitas dan sesuai harapan. Dilanjutkan program sosial ekonomi, pasar murah, yang berfokus pada pengendalian inflasi, serta pengadaan pangan masyarakat untuk ketahanan pangan Kalteng yang menyentuh 1.432 desa, serta 139 kelurahan di Kalimantan Tengah. Tidak terhenti di situ. Mendengar banyak aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur,
Gubernur langsung melakukan pembangunan jalan lingkar selatan Sampit dengan anggaran 28,1 miliar rupiah. Lalu penyelesaian pembangunan jalan poros Gohong Bahaur di Pulang Pisau. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah pasang badan menghadapi perusahaan yang berinvestasi di Kalteng untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan di Gunung Mas, Jalan Kuala Kurun Palangkaraya. Di Kuala Kapuas, tepatnya Desa Lupak Dalam, Gubernur Kalimantan Tengah melakukan peninjauan pasar murah. Melihat keadaan secara langsung mengenai krisis listrik di desa tersebut, komitmen penuh Gubernur untuk memberikan cahaya penerangan pada setiap desa di Kalteng. Sampai tahun 2026 mulai berjalan dari Desa Lupak dengan pemberian bantuan genset pada tanggal 17 Mei 2025. Dengan masyarakat yang heterogen, Gubernur Kalteng tidak pilih kasih pada salah satu kepercayaan saja. Berbagai macam kegiatan keagamaan dimeriahkan untuk seluruh umat beragama di Kalteng. Mulai dari Kalteng bersolawat, menghadiri perayaan Paskah, dan meresmikan Balai Hindu Kaharingan. Melihat salah satu pilar penting dalam pemerintahan yaitu kesehatan, Gubernur Kalteng menyelenggarakan event cek kesehatan gratis untuk masyarakat Kalteng, serta melakukan kunjungan ke RSUD Hanau untuk mengevaluasi berbagai fasilitas dan memastikan sistem pendukung berjalan dengan baik agar memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat. Dan terakhir, penyelenggaraan Kalteng Expo serta Festival Budaya Isen Mulang untuk kenalkan budaya dan kesenian Kalteng yang sangat kaya. Semua ini bukan hanya ajang filantropi. Semua ini adalah bukti nyata gubernur dan wakil gubernur untuk ciptakan Kalteng berkah, Kalteng maju. Ya, masih bersama Bapak Profesor Dr. Juni Gultom, Kepala Dinas PUPR untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi kita terpotong di pembahasan beliau, kan kita lanjutkan nih soal titik kerusakan yang mengalami kerusakan parah Pak ya di wilayah barat ternyata karena memang aksesnya untuk sana cukup jauh, dan kemudian wilayah tengah juga ada Pak ya, bahkan wilayah timur Kalimantan Tengah. Terkait hal itu ada kayak solusi atau strategi apa kemudian yang akan dilakukan oleh Pak Kadis? Ya, jadi ada strategi yang kami kembangkan bersama-sama dengan teman-teman di Balai PUPR Kabupaten, yaitu dengan kolaborasi. Kolaborasi kami menangani jalan. Contoh adalah Barito Utara dengan ketika melihat jalan nasionalnya rusak, maka teman-teman dari PU Kabupaten Barito Utara membantu untuk memperbaiki jalan yang rusak. Walaupun itu bukan kewenangan mereka. Mereka bisa menghibahkan konstruksinya ke kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita akan mengembangkan pola konsorsium yang dimana ini menjadi sebuah pengalaman menarik dari kami bahwa keterlibatan perseroan terbatas atau perusahaan-perusahaan yang PT itu wajib untuk mengalokasikan CSR-nya untuk membangun pembangunan infrastruktur atau pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, harus itu Pak ya. Udah harus hukumnya, udah investasi di sini, pengelolaan alam, sumber daya alam, jadi harus juga mengembalikan ke masyarakat. Baik, Pak Kadis, sebenarnya kalau tadi bicara jalan sudah, jembatan pasti memberikan keterdukungan. PU juga punya kewenangan untuk RTH Pak ya? Betul. Yang di pusat kota dan juga bundaran besar. Nah, untuk RTH ini kalau kita lihat sekarang di kanan dan kiri akan dilakukan sesuatu gitu Pak. Itu semua akan selesai di tahun ini? Yang akan final selesai adalah yang ex-KONI. Ex-KONI berarti di depan Palma ya? Depan Palma. Sementara untuk yang ex-transmigrasi itu akan kita selesaikan di tahun 2026. Tapi tahun ini juga sedang bekerja
tapi penganggarannya masih akan kita tambah 2026. Jadi dalam proses semua Pak ya? Dalam proses semua. Nanti di seberangnya juga akan dilakukan Pak ya, di daerah Dinas Kehutanan itu juga akan dilakukan penataan ya? Ya, dan ex-Dinas Kehutanan kita akan, arahan Bapak Gubernur, kita akan membangun rumah betang dengan ukuran 80 kali 170 Besar. meter. Besar sekali. Jadi itu mungkin akan kegiatan masyarakat juga akan dilakukan di situ mungkin Pak ya? Pasti Dan ya? kelihatannya itu akan menjadi Ikon. Kemudian tempat kita berkumpul bersama, menghadirkan kembali filosofi rumah betang yang telah berjaya sejak zaman nenek moyang kita. Baik. Dan sekarang kita akan kembangkan kembali, kita hidupkan ulang. Betul, karena betang kemajemukan ya pasti Pak ya, kemajemukan kebersamaan di sana. Nah kalau kita lihat Bundaran Besar juga sudah sangat menjadi apa ya, daya tarik untuk kita, tidak hanya masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan juga kegiatan secara rutin dilakukan di sana. PUPR juga punya peran untuk kawasan Bundaran Besar. Itu udah diresmikan belum sih Pak? Belum ya? Secara resmi belum. Belum. Jadi nanti akan dalam waktu dekat mungkin Pak ya? Nanti akan diresmikan barangkali bersamaan dengan beberapa bangunan-bangunan yang sedang berproses. Baik, jadi kita mesti menjaga aset-aset publik, aset-aset milik daerah yang ada di kawasan tengah kota, begitu Pak. Baik, Pak Kadis, kemudian dalam nahkoda kepemimpinan Pak Kadis saat ini, apa kemudian hal yang dirasa sangat menantang gitu Pak, menjadi tantangan untuk bidang PUPR ini Pak? Ya, yang sangat menantang bagi Dinas PUPR adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh infrastruktur dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian skala pelayanan masyarakat, dan juga daerah-daerah yang menjadi jalan keluar masuk, dan yaitu melalui pelabuhan inlet dan outlet, pelabuhan-pelabuhan wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Ini menjadi sebuah tantangan baru. Bagaimana pelabuhan Betanjung bisa berfungsi di Kapuas, bagaimana pelabuhan Sigintung bisa berfungsi di wilayah tengah, kemudian bagaimana pelabuhan Bahaur bisa juga berfungsi, sehingga ekonomi Kalimantan Tengah akan menggeliat dalam kerangka memberikan sumbangsi dalam perekonomian nasional. Iya, karena bangunan secara fisiknya sudah ada, tinggal akses untuk ke sana aja. Karena memang membuat jalan itu bisa optimal, hot mix katakan, dananya nggak main-main Pak ya, nggak kecil gitu ya. Dan saya yakin ini bisa tertangani atau teratasi dengan kerjasama yang baik, yang kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten saling bahu-membahu beserta perusahaan-perusahaan di daerah untuk membangun infrastruktur di Kalimantan Tengah. Ini saya yakin bisa terwujud. Tadi pagi saya rapat dengan Dinas PU Kabupaten Kapuas, dan untuk Pelabuhan Betanjung mereka akan berusaha menyelesaikan membuka badan jalannya, dan saya harapkan 2026-2027 APBD provinsi bisa masuk sehingga pelabuhan itu bisa berfungsi. Untuk Sigintung ini tinggal kita paling kurang lebih 20 km lagi sudah selesai. Maka sementara wilayah barat termasuk wilayah Kota Waringin Timur, Lingkas Selatan, saya kira sudah sangat layak sebagai lokomotif ekonomi, infrastruktur sebagai lokomotif ekonomi untuk dua pelabuhan itu. Yang PR kita adalah yang untuk wilayah timur dengan wilayah tengah yang Sigintung. Sigintung di Seruyan itu aksesnya saya udah sampai juga tuh, bagus tuh kalau lihat sunset. Ya sunset. Betanjung juga udah sampai, memang harus lewat ini Pak ya, jalur air. Ya, jadi ini beberapa hal yang jadi fokus pekerjaan juga. Sangat banyak gitu ya, sangat banyak PUPR. Tadi Bapak bilang sinergitas pusat, daerah provinsi, kabupaten, dan juga hingga desa. Bahkan juga dengan perusahaan. Nah, bagaimana bersinergi dengan OPD lain Pak? Karena misalnya kita ngomongin tempat wisata alam. Oke, wisata alamnya bagus, tapi kan akses untuk support ke sana juga harus didukung. Bagaimana sejauh ini bersinergi dengan dinas-dinas yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah? Kolaborasinya kayak apa Pak? Nah, tentunya sebagai saya sampaikan tadi, kolaborasi internal maupun kolaborasi eksternal kita perkuat. Kalau kolaborasi internal, saya lihat ini sudah jalan dan sudah saling bahu-membahu untuk mewujudkan satu frekuensi, Pak ya. Satu frekuensi.
baik saya dengan Dinas PUPR, dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, kami sudah satu frekuensi untuk mewujudkan pembangunan atau dukungan-dukungan infrastruktur untuk pengembangan di sana. Nah, termasuk ke bandara dan ke pelabuhan laut yang merupakan kewenangan teman-teman dari Dinas Perhubungan. Nah, namun yang perlu kita perkuat adalah kolaborasi eksternal, baik tingkat pemerintahan secara horizontal maupun secara vertikal, dan juga terkait dengan heksagonalnya, yaitu dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kalimantan Tengah. Luar biasa, dan mereka saya kira sangat mendukung. Beberapa kali diundang Bapak Gubernur untuk berkolaborasi, dan hasilnya nyata. Seminggu terakhir ini saya melihat untuk perkembangan pengurangan odol jalur Palangkaraya Kuala Kurun sudah sangat menurun, dan laporannya tidak ada lagi yang lewat di atas 10 ton. Iya, kalau nggak diviralin ntar. Cuma tenaga kita masih terbatas, dan ini kan kita coba duplikasi ke wilayah tengah dan wilayah barat, dan ini sudah sedang berjalan. Tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur, melalui Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Dinas PUPR, yang sudah mencoba ke lapangan untuk mensosialisasikan ini, sekaligus melakukan terapi bagi odol yang lewat, dan ini kelihatannya mudah-mudahan bisa berhasil. Iya, artinya untuk persoalan infrastruktur di daerah tidak sulit kok Pak ya, sehingga kemudian Bapak juga tidak segan-segan untuk turun tangan langsung untuk menangani. Bahkan tadi kalau bicara keterbatasan anggaran, misalnya hal yang menjadi tantangan, tadi sudah ada solusinya, akan melibatkan konsorsium seperti itu, bahkan juga akan DAU. Kalau misalnya dalam jangka pendek nih Pak, strategis di 2025, apa yang akan dilakukan? Oke, untuk 2025 tentunya kita akan melanjutkan dengan yang telah direncanakan sejak tahun 2024 yang lalu, karena memang perencanaan itu selalu setahun sebelumnya. Dan ini sudah kita lanjutkan, dan kita pastikan semua akan selesai tepat pada waktunya pada November 2025. Dan saya tinggal melanjutkan, sedangkan untuk perencanaan 2026 ini sedang kita lakukan bersama. Dan inovasi terbaru yang kita lakukan adalah membentuk sekretariat bersama kolaboratif, sehingga jalan-jalan yang merupakan kewenangan pusat, jalan yang merupakan kewenangan provinsi, kabupaten, dan desa bisa bersinergi untuk membuka isolasi dan membangun dari desa ke kota. Dan satu yang menjadi sebuah tantangan baru yang kita terjemahkan, yaitu kita sekarang sedang mengadakan beberapa rangka jembatan, baik jembatan beli maupun jembatan rangka biasa, untuk membantu desa dan kabupaten nanti bisa berkoordinasi ke provinsi, dan kita akan berikan bantuan itu, sehingga kewenangan kabupaten bersama-sama dengan provinsi kita berikan bantuan barangnya, dan mereka akan membangun pondasinya. Dan ini saya kira sebuah kolaborasi yang baik nanti di jalan desa, di jalan kabupaten maupun di jalan provinsi. Oke, jadi nggak ada tuh ya netizen daerah yang dianaktirikan tuh nggak ada. Karena tadi sudah anggaran berkeadilan akan digelontorkan 100 sampai 150 juta miliar rupiah, setiap tahun untuk semua kabupaten di wilayah Kalimantan. Kabupaten kota atau kabupaten aja Pak? Dengan kota. Oh, kabupaten kota. Oke. Dengan kota. Baik, Pak, jika ada laporan-laporan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan dan hal-hal lain, karena nggak cuma jalan dan jembatan, irigasi juga jadi kewenangan Pak ya, sumber daya air dan sebagainya, dan pemukiman juga ada kewenangan PUPR di sana. Bagaimana masyarakat bisa memberikan aduan Pak? Apakah lewat forum musrenbang saja atau seperti apa menindaklanjutinya? Banyak sih Pak ya kanal-kanalnya, lewat kunjungan kerja DPRD yang kayak gitu-gitu. Jadi di samping yang disebutkan tadi, kita sudah membuka sebuah nomor akses kayak call center gitu ya, call center kepada publik, bagi yang menemukan ada jalan yang seperti itu yang rusak atau sedang perlu penanganan segera, kami akan segera menangani. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami sekarang sudah berkolaborasi dari 13 kabupaten, 1 kota,
tidak memandang lagi bahwa itu jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, kami akan bersama-sama sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Semuanya pelayanannya adalah untuk tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Iya, ini bagian dari pemanfaatan digitalisasi, Pak ya. Jadi kemudian digitalisasi, kemajuan teknologi juga diimbangi dengan ada call center tadi. Iya. Call center. Jadi masyarakat bisa akses itu untuk memberikan laporan-laporan. Baik, Pak, kalau tadi eksternal sudah sangat baik begitu sinergi, bahkan internal pun seperti itu, Pak ya. Nah, kalau kemudian apa yang jadi bukan kelebihan ya, pilot project apa begitu yang PUPR miliki, jadi kayak keunggulan gitu. PUPR nih unggulnya di bagian ini nih, karena kan kita tahu Pak Joni Gultom ini baru beberapa bulan Pak ya menjabat untuk mau menangani persoalan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Boleh Bapak sampaikan ke Warta People? Ya, baik. Hampir seluruh masyarakat, baik dunia usaha dan pemerintah, membutuhkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka isolasi desa dan kota sekaligus lokomotif perekonomian daerah. Maka keunggulan kita dan merupakan anggaran terbesar juga adalah untuk membangun jalan dan jembatan. Baik. Dan yang kedua adalah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Kita akan membangun beberapa bendung di daerah atas, daerah Gunung Mas, untuk terjaminnya ketersediaan air untuk petani kita dan menuju swasembada pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur sangat konsen terhadap hal ini. Maka kami juga bergerak di bidang itu tanpa meninggalkan tentunya ya untuk menangani stunting, juga menangani kekumuhan, kemiskinan dan lain sebagainya. Wah, luar biasa nih, luas sekali, banyak sekali yang jadi kewenangannya Pak ya. Wah, Pak Kadis tidak terasa sudah di penghujung diskusi ini Pak. Yang pasti ada banyak sekali sektor-sektor yang menjadi perhatian dan tanggung jawab dari PUPR. Di segmen akhir ini Pak Kadis boleh apa yang menjadi harapan atau pesan bersama untuk masyarakat untuk persoalan infrastruktur di wilayah Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Baik. Untuk seluruh warga masyarakat yang kami hormati, seluruh dunia usaha juga yang berada di Kalimantan, berinvestasi di Kalimantan Tengah, kami mohon dukungannya dalam kerangka kita penggunaan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang infrastruktur berkeadilan. Mari kita menggunakan infrastruktur itu sebagai layanan sesuai dengan tonase, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga usia, kemudian keamanan, kenyamanan infrastruktur itu bisa dapat terjamin sesuai dengan usia pakainya. Dan kami akan sangat berterima kasih terhadap beberapa masukan sebagai pandangan-pandangan baru untuk mengembangkan infrastruktur di Kalimantan Tengah, dan kami siap untuk melayani masyarakat Kalimantan Tengah, membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Joni Gultom, Kadis PUPR untuk Provinsi Kalimantan Tengah untuk bincang-bincangnya. Lain kesempatan mungkin kita bisa diskusi untuk topik berbeda Pak ya. Iya, baik. Saya sangat senang bisa diundang di sini. Oke, baik. Demikian Warta People, Warta Bicara. Sampai jumpa.